Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat beraktivitas dan juga menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah seperti biasa kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan yang berkah, dimudahkan urusan-urusan kita, dan juga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma silatul arhami. Adapun silaturahmi itu, silatu menyambung, al-arham kerabat dekat. Wahum mereka adalah, al-arham adalah al-aqaribu kerabat dekat. Contohnya misalkan ayah, ibu, anak, saudara, paman, bibi, itu namanya al-aqaribu kerabat dekat. Jadi kita diperintahkan menyambung persaudaraan, yaitu al-aqarib kerabat dekat. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fil amri, di dalam memerintahkan, bisillatihim, untuk menyambung silaturahmi, untuk menyambung hubungan kepada kerabat-kerabat dekat atau bersilaturahmi. Allah berfirman, wa atizal qurba haqqahu, dan berilah kepada pemilik kerabat dekat haknya. Jadi berikanlah hak kerabat dekat, yaitu bersilaturahmi. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fi ma'ridis sana'i, di dalam memuji, ala qaumin, kepada kaum, ikhtarahum, yang Allah pilih mereka, wa radiyahum, dan Allah ridho kepada mereka. Jadi Allah memilih suatu kaum, ridho kepada suatu kaum, yaitu wallazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Mereka adalah orang-orang yang yasiluna, bersilaturahmi, menyambung, ma amarallahu, apa-apa yang Allah perintahkan, bihi, ayyusala, untuk disambung. Jadi orang yang Allah pilih dan orang yang Allah ridhoi, pertama adalah orang yang menyambung tali silaturahmi. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Tuhannya.
Jadi orang yang takut kepada Allah itulah orang pilihan Allah dan orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut hisab yang buruk, perhitungan amal yang buruk. Dia takut kepada perhitungan akhirat, sehingga amal-amal di dunianya itu berusaha untuk baik karena dia takut hisabnya di akhirat nanti. Jadi orang yang termasuk pilihan Allah dan diridhoi oleh Allah, pertama orang yang silaturahmi, orang yang takut kepada Allah, dan orang yang takut perhitungan amal di akhirat. Wa mimma, dan dari apa-apa, amarallahu bihi, yang Allah perintahkan dengannya, ayyusala, untuk disambung, yaitu al-arham, kerabat dekat. Jadi menyambung silaturahmi, yaitu kerabat dekat, kita harus saling mengunjungi, itu yang disebut silaturahmi. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fir rajzi, di dalam melarang, an qati'atir rahmi, dari memutus silaturahmi, wa tahdziri, dan mengancam orang yang memutus silaturahmi, minha, dari memutus silaturahmi. Jadi Allah berfirman, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalla wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'uddar. Walladzina, dan orang-orang yang kuduna, yang memutus, yang kuduna, yang membatalkan, ahdallahi, perjanjian kepada Allah, mim ba'di mitsaqihi, setelah kuatnya perjanjian itu. Jadi di alam arwah manusia itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Maka manusia menjawab, bala syahidna, ya kami menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhanku ya Allah. Namun ketika di dunia banyak yang memutuskan perjanjian tersebut, artinya tidak bertuhan selain Allah. Itu namanya memutuskan perjanjian kepada Allah setelah perjanjian itu kuat. Atau dia mengaku beriman tetapi tidak melaksanakan sholat, padahal sholat itu adalah perjanjian, ikatan kaum orang Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang tidak sholat adalah orang yang memutuskan hubungan dengan Allah, orang-orang yang memutuskan perjanjian dengan Allah. Selanjutnya adalah wa yufsiduna fil ardh wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, mereka memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung, yaitu memutuskan silaturahmi. Nah, ini orang yang mendapat ancaman dan larangan oleh Allah, jangan sampai ini dilakukan. Wa yufsiduna fil ard, dan membuat kerusakan di muka bumi. Jadi mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi orang yang memutuskan perjanjian dengan Allah, yaitu tidak mau melaksanakan sholat meskipun dia Islam, kemudian memutuskan silaturahmi, kemudian membuat kerusakan di muka bumi. Membuat kerusakan di muka bumi itu terbagi dua. Ada kerusakan fisik, ada kerusakan non-fisik. Contoh kerusakan fisik itu misalkan menebang hutan secara liar, lalu banjir merugikan orang lain, lalu
membuang sampah sembarangan sehingga mengakibatkan merugikan orang lain, itu namanya membuat kerusakan secara fisik. Ada yang membuat kerusakan non fisik, membuat anak generasi muda jadi lemah, kemudian LGBT, kemudian berzina, itu sama saja dengan merusak secara non fisik. Jadi perusakan di muka bumi itu ada fisik dan ada non fisik. Orang yang merusak di muka bumi itu, itulah ulaika lahumul la'natu, mereka itulah orang yang mendapatkan laknat dari Allah, walahum, dan bagi mereka su'uddar, tempat kembali yang buruk. Jadi orang yang tidak sholat 5 waktu, memutuskan silaturahmi, membuat kerusakan di muka bumi, dia akan mendapatkan laknat Allah dan dia akan mendapatkan tempat kembali yang buruk, yaitu nerakanya Allah. Nauzubillah min zalik. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.